Halo semua teman-teman, berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di akun YouTube kelas 1. Kanal ini saya gunakan sebagai tempat berbagi cerita hal baik yang berkaitan hidup yang layak untuk diceritakan. Teman-teman, pada hari ini saya ingin sebuah pertanyaan yang menggelitik gitu. Seandainya kita yang hari ini memang ada sebuah kecerdasan baru, yaitu artificial intelligence ya, atau kadangan saya suka menyebut anak-anak hari ini menyebutnya AI. Oke, jangan sampai kebalik atau dengan bahasa Indonesia AI ya, karena memang ini sebagai salah satu pola, entahlah ya, mungkin saya orang Indonesia yang terlalu kurang berkembang atau bagaimana, ini jangan salah sebutnya AI ya, karena banyak anak murid saya ya terkadang bikin bercandaan ini sebutan yang benar gitu. Baik teman-teman, cerita yang saya ceritakan sebenarnya seperti ini. Ini bawaan serius. Baik, berkaitan agama dan teknologi. Dalam sudut pandang agama, ketika kita menggunakan teknologi, tentu teknologi adalah hal yang baik ketika kita gunakan sebagai sarana yang positif. Teknologi hanya alat, tool, seperti perlengkapan lainnya. Tidak ada masalah dengan tool itu atau alat itu. Yang bermasalah adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Apakah kita gunakan untuk cara yang positif atau kita gunakan sebaliknya untuk hal-hal yang mengarah selain merugikan diri kita sendiri, ya mungkin merugikan orang lain. Pada pagi hari ini saya sedikit iseng bertanya tentang tip agar manusia lebih hebat dibandingkan AI. Dalam jawaban dari ChatGPT, ia menjawab, kalau berbicara soal mana yang lebih hebat antara AI dan manusia, katanya kita jangan coba menyaingi atau mengcompare apple to apple, karena memang secara hal mungkin dalam pengetahuan manusia ya, dulu katanya pikiran kita adalah tempat kita menyimpan informasi, otak kita. Sedangkan AI komputasinya menggunakan memori yang mungkin ya secara memorinya jauh lebih cepat, lebih besar, karena dia berdasarkan komputasi komputer, lalu dia berdasarkan search engine, bagaimana mencari. ChatGPT atau teknologi search engine ketika ditanya tentang hal sesuatu, informasi apa, dia bisa mencarinya jauh lebih cepat dibandingkan mungkin kepala kita. Karena memang jangan bandingkan tuh apple to apple. Ya, tetapi ada berita yang baiknya, memang di sini manusia itu punya ciri khas unik tersendiri jika dibandingkan dengan kecerdasan buatan yang dia ciptakan atau yang hari ini sedang berkembang. Poin cerita yang akan saya ceritakan dalam hari ini adalah itu, teman-teman. Menonjolkan kualitas unik manusia yang sulit ditiru oleh mesin. Ini adalah beberapa catatan yang ChatGPT gambarkan kepada saya. Nanti di belakang saya akan kaitkan dengan agama. Semoga dalam waktu 10 menit kita bisa berbagi cerita ini semuanya, teman-teman. 1. Berkaitan pola mesin dan pola manusia, yang memang mesin punya cara uniknya sendiri, manusia juga punya cara uniknya sendiri. 1. Kembangkanlah kreativitas dan imajinasi. AI bisa membuat pola, meniru gaya, atau menghasilkan konten berdasarkan data. Manusia unggul dalam orisinalitas, menciptakan ide baru, pengalaman yang berdasarkan emosi ataupun intuisi. Teman-teman, poin inilah yang saya bicarakan pada hari ini. Kita kalau mau berbanding dengan banyaknya informasi dari AI atau dari komputer, tentu mungkin hari ini polanya harus sedikit digeser ya. Yang unggul itu bukan kita yang memiliki banyak informasi di kepala kita, tetapi bagaimana kita menggunakan informasi, pengalaman, emosi atau intuisi kita untuk memanfaatkan informasi itu. Jadi seperti ini, teman-teman. Jika berbicara podcast ini, jika dibandingkan kualitas AI atau dia berbagi cerita, AI punya kualitas yang baik. Tadi saya sudah mencoba tentang ChatGPT, tolong jelaskan tentang cerita Sujata.
seseorang yang berdana bubur atau makanan kepada calon Buddha Siddhartha ketika dia atau beliau sudah melewati masa pertapaan. ChatGPT bisa menceritakan dengan baik pengetahuan itu yang saya pelajari atau pengetahuan itu yang saya suka sharingkan ke murid. Di sana ada cerita memberi atau berdana. Poin ceritanya memang kalau dibandingkan lebarnya pengetahuan, ya ChatGPT atau search engine dari Google ataupun Gemini kayaknya punya pengetahuan itu juga. Jadi kita tidak perlu compare apple to apple. Tapi bagaimana kita bercerita itu, kita memberi rasa, memberi pengetahuan, memberi penekanan. Itu yang mesin tidak bisa lakukan. Yang kedua, ini ChatGPT punya saran bagaimana kita hidup selaras dengan pengetahuan. Asah kemampuan berpikir kritis dan refleksi. AI memproses informasi secara cepat, tapi manusia bisa menganalisis konteks kompleks, etika, dan implikasi jangka panjang. Biasakan tanya kenapa dan apa dampaknya dan evaluasi berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan. Informasi just informasi, tapi manusia menggunakan informasi itu dengan lebih personal. Di sana ada rasa perasaan dan orisinilitas itu. Seperti tadi cerita berdana. Dalam cerita agama kita menganjurkan untuk kita mengajarkan berdana atau memberi kepada sesuatu yang lebih membutuhkan atau sesuatu yang lebih besar. Bukan untuk kebaikan orang lain, tetapi untuk kebaikan diri kita. Di sini dalam pola ini saya berpikir AI hanya menjawab apa yang kita tanyakan, tetapi kita bisa mengelaborasi, memberikan makna, memberikan perluasan terhadap hal yang sedang kita bicarakan. Inilah hal baik dari pengetahuan hari ini. Pengetahuan mudah didapat, tetapi memahami jauh lebih dalam itu juga lebih penting. Karena hari ini saya berpikir ada pola pembelajaran mendalam atau deep learning. Deep learning, wide learning itu semuanya metode. Tetapi memahami mendalam segala sesuatu itu juga penting. Seperti dalam kita bermain musik, bukan kecepatan yang kita selalu tonjolkan, tetapi ada perasaan atau penghayatan di sana. Bagian ketiga yang ChatGPT sarankan adalah perkuat empati dan kecerdasan emosional. AI bisa membaca teks dengan suara, tapi tidak bisa benar-benar merasakan emosi manusia. Ini juga salah satu poin penting yang tadi saya repetition berapa kali. 4. Belajarlah beradaptasi dengan fleksibel. AI butuh data program. Manusia bisa menghadapi situasi baru tanpa harus menggunakan data yang lengkap. Jadi teman-teman, ada satu bagian penutup yang saya kiranya gunakan sebagai akhir cerita kalian. Nanti saya tambahkan dengan unsur agama. Saya mengingat ayah saya ketika saya memberikan handphone kepada ayah saya. Beliau belajar bagaimana menggunakan handphone itu untuk telepon suara, telepon video, lalu menonton YouTube, nonton video, gambar, dan lain sebagainya. Dalam pola bayangan saya sebagai anak, menggunakan itu semuanya tidak perlu belajar lama. Hanya pegang sebentar langsung bisa. Tetapi polanya bagi ayah saya butuh berapa waktu untuk beliau bisa menggunakan telepon misalnya WhatsApp, telepon gambar ataupun suara. Bahkan sampai hari ini saya tahu ayah saya sepertinya agak kesusahan ketika menggunakan telepon itu untuk mengetik kata sesuatu. Dan hari ini saya sebagai anak, kalau ada sesuatu saya lebih baik telepon langsung saja. Dengan pola ini sebagai gambaran meniru, sepertinya saya yang hari ini sebagai generasi dewasa, ketika perkembangan teknologi ini ya mungkin fase anak kecil lebih cepat belajarnya. Karena pada tempo lalu saya juga belajar main game, rupanya diajari anak murid saya yang masih kelas 8 SMP. Ya, memang segala sesuatu seperti itu circle-nya. Jadi kita ada yang lahir, berkembang dan menyusut dan menua. Tapi memang polanya seperti itu. Semoga dalam penggunaan teknologi kita bisa beradaptasi. Karena memang segala sesuatu kita butuh adaptasi. Kalau kita stagnan, kita berarti mati. Sesuatu yang tidak bergerak itulah yang mati.
Yang terakhir adalah saya ingin berbicara gabungkanlah kekuatan manusia dengan AI. Alih-alih bersaing langsung, gunakanlah AI sebagai alat mempercepat analisis ide sebagai sebuah pekerjaan rutin, sementara manusia fokus pada kreativitas, inovasi, dan interaksi yang kompleks. Jadi itu teman-teman, berkaitan teknologi dan agama sebagai bagian penutup, karena saya mengajarkan agama, saya ulangi kembali lagi, teknologi ataupun apapun itu hanya bersifat alat. Manusia memiliki kendali penuh atas segala penggunaan itu. Dalam ajaran agama yang saya anut, dalam menggunakan segala sesuatu kita tidak dilandasi atas kebodohan. Di sini kebodohan maksudnya ya kita tidak membabi buta menggunakan itu. Kita bisa belajar bijak. Yang kedua, kita menggunakan sewajarnya saja, tidak serakah. Dan yang ketiga, ya jangan sampai gunakan teknologi sebagai penyebar kebencian atau sebagai mungkin saya bisa katakan sebagai luapan rasa negatif yang kita gunakan untuk menyakiti makhluk lain. Jelas itu tidak boleh. Dalam pola hari ini segala sesuatu itu baik, entah itu teknologi ataupun apa. Karena ini polanya kita berbicara teknologi dan agama, atau hari ini yang sedang sangat populer, kecerdasan buatan AI, yaitu bagian kehidupan kita. Kita adalah manusia yang beruntung karena hidup dalam pola kecerdasan buatan yang baru beberapa tahun ini berkembang. Ya, dalam cerita ke depan ya entahlah ya, ada generasi manusia baru yang nanti akan siap menggunakannya. Jangan terlalu berpikir terlalu lebar. Baik teman-teman, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kita adalah bagian kebahagiaan dari dunia ini. Terima kasih. Salam.